Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Herdiana, jurusan Prodi PGSD, NIM dengan nomor 20210621 320. Ya, di sini saya akan memaparkan PowerPoint yang hasil saya buat pada pertemuan 7 pengembangan media pembelajaran berbasis mikroskop PowerPoint. Kompetensi dasar yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pengamatan ini siswa mampu menjalankan terjadinya siklus air dengan baik. Siklus air. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan tentang siklus air, kita ketahui bahwa air sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup beserta tumbuhan yang ada di bumi ya. Kalau manusia itu contohnya digunakan untuk minum, mencuci dan sebagainya, juga tumbuhan juga sama dan hewan juga sama ya. Kalau untuk mencakup semua kehidupan yang ada di bumi kita. Ya, di sini saya akan membahas pengertian siklus air. Baik teman-teman, pengertian siklus air yaitu siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Ya, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Jenis-jenis siklus air yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, siklus air panjang. Kalau siklus air pendek yaitu hujan ya ke sebuah misalkan laut. Hujan ke laut terus menguap, terjadi penguapan atau kondensasi, terus turun lagi di tempat tadi masih di sekitaran air itu ya. Itu siklus air pendek. Sedangkan siklus air sedang yaitu terjadi penguapan di sebuah danau terus terbawa ke gunung, terbawa oleh angin ya, terhempaskan, terus turun hujan dan kembali dan airnya itu ke sungai, terus kembali lagi ke danau. Itu siklus air sedang ya. Sedangkan siklus air panjang yaitu seperti di laut, terjadi penguapan, terus si awannya terbawa oleh angin dan di sana terjadi hujan es atau hujan salju bisa juga ya, dan masuk ke tanah atau ke bumi dan dari bumi kembali lagi ke laut. Nah, itu siklus air panjang. Urutan siklus air. Yang pertama evaporasi atau penguapan ya. Itu penguapannya pada air langsung, contohnya di laut, di rawa, danau ya. Karena matahari yang sangat terik mengakibatkan terjadinya penguapan pada air itu. Transpirasi sama, itu juga terjadi penguapan, cuman bedanya penguapannya ini itu pada makhluk hidup ya. Evapotranspirasi yaitu gabungan yang satu sama yang dua tadi. Sedangkan kondensasi yaitu berubahnya uap air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah sehingga membentuk awan.
awannya itu suka hitam ya kalau airnya itu udah sangat banyak atau mendung, yang akan mengakibatkan hujan. Yang kelima itu urutannya adveksi. Adveksi itu yaitu perpindahan awan secara horizontal dari satu lokasi ke lokasi lain. Itu bisa disebabkan oleh angin ataupun tekanan suhu ya, atau udara tekanannya. Yang keenam itu presipitasi. Presipitasi yaitu proses pencairan tadi yang seperti pada tahap 4 tadi. Di tahap 4 tadi itu membentuk awan atau es partikel kecil. Nah, yang keenam itu pencairan dari uap air yang berubah menjadi air lalu turun ke permukaan bumi sehingga terjadi hujan. Itu bisa disebabkan oleh karena perubahan suhu ya, karena tadi diakibatkan oleh nomor 5 perpindahan lokasi. Run off atau limpasan. Ya, urutan ini proses pengaliran air hujan. Ada yang ke sungai, ke samudra, ke danau. Nah, yang kedelapan infiltrasi ya. Infiltrasi ini air yang merembes ke bawah tanah dan menjadi air tanah. Ini juga ada proses penyerapannya dengan tumbuhan juga ya. Maka dari itu kenapa kalau banyak tumbuhan air suka tidak sulit untuk mencari air ya. Selanjutnya istilah-istilah siklus air ya, yang tadi evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, runoff, infiltrasi yang tadi sudah saya jelaskan pada nomor 7 ya. Terus lanjut